Jadi buat saya tidak pernah kecewa ketika penonton itu tidak bergoyang. Saya sudah dengar latihannya sepertinya lebih bagus daripada Indonesia. Paling ganteng duduk tengah. Okay, Assalamualaikum semua. Sorry, lewat sikit tadi ada sound check. After last year kita buat 30 tahun, 30 quarter. Tahun ni kita kembali dengan sebuah konsep dinamakan Night at the Orchestra yang di inspired the idea oleh Ahmad Dhani. Sebenarnya salah ya? Oh salah ya? Enggak, sebenarnya salah ya namanya. Waktu itu pertamanya kan namanya salah. Oh iya, kalau meaningnya a night, Grammarnya harusnya sebenarnya gimana? a night with the orchestra. A Night with the Orchestra. Tapi inspired by album Queen kan, Yeah. A Night at the Opera. Night at the Opera. Venue, so lebih kurang. In another way, dia okay juga. So pertama kali dilakukan last year December dekat Indonesia chapter 1. Dia ada 2, ada 3, ada 4 dan kali ni nombor 5 di Kuala Lumpur tahun ni. Okay. So mengapa memilih chapter 5 di Kuala Lumpur? Kerana dia memang fit timing dia 5 di KL. Sebab Dewa itu memang full tour. Sebulan lebih kurang main 20 kali show. Segitunya ya kita ya Mas Andra ya. Segitunya. Sebulan 30 hari, lebih kurang 20 hari show. Bagai ada festival, ada solo, this and that. So chapter 5 itu terletak past the time. So kita letakkan chapter 5. Ya. Iman untuk KL ni apa keistimewaan dia mungkin ada lebih berbandingkan. Okey, yang pertama saya rasa keistimewaan adalah inspired daripada kita lebih banyak untuk berkolaborasi dengan musician Malaysia dengan Indonesia, sebab banyak yang dari dulu kita lebih kurang dua negara kita serumpun, cuma jarang-jarang kita berlaku collaborate. Tapi opening tu selalu banyak guest artist. Cuba ini kita more to collaborate. Misalnya 54 piece dinamakan Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Itu adalah musician pure Malaysian. Okay. Dan bercollaborate dengan artis jemputan di mana yang of course dipilih dan diluluskan oleh Dhani seperti Sheila Hamzah. Pemain orkestranya Malaysia semua. Malaysia. Pure. Cuma konduktor dari Indonesia. 54 piece is Malaysian. So kita nak bring the collaboration more closer between dua negara. Ya. Artis yang dipilih untuk television ini adakah dapat approval juga daripada mereka atau mereka yang pilih ke macam mana? Kebanyakannya Ahmad Dhani yang pilih. Sebab macam Jacqueline Victor dengan Sheila Hamzah, di mana kita tahu waktu program reality Astro bernama Mania dulu. So di mana Jacqueline dengan Sheila Hamzah di bawah Ahmad Dhani. So mungkin dia balik, kembali few years later after pandemic. So kita rasa macam kenapa mereka tidak bergabung sama kita? Ada Jacqueline. Ada Jacqueline Victor, ada Sheila Hamzah and ada Amir Mazdi. Dhani, kalau kita tengok konsert yang lepas, suasananya semua orang berdiri, semua orang boleh melompat untuk konsert lagu. Tapi kali ini setting dia berbeza, lebih formal, semua orang duduk. Pertama, dari segi pengolahan muzik dan persembahan macam mana? Yang kedua, dari segi penonton mungkin cenderung yang mana? Yang lalu punya setting atau yang lebih kepada orkestra ni? Kalau saya tuh tidak terlalu concern sama penonton yang goyang atau penonton yang duduk ya. Karena kalau penonton yang goyang itu berarti kan punya energi. Berarti dia umurnya di bawah 25 tahun. Kalau penonton yang seumur saya 50 tahun, biasanya dia tidak bergoyang. Karena dia bergoyang satu lagu, jantungnya berdenyut keras. Lebih kencang. Jadi buat saya tidak pernah kecewa ketika penonton itu tidak bergoyang. Karena memang musik Dewa 19 itu dibutuhkan keseriusan juga. Jadi misalnya kalau
teman-teman pernah nonton konsernya Genesis ya. Genesis kan grup rock, tapi hampir bisa dibilang penontonnya itu meskipun berdiri mereka nggak bergoyang. Tapi bukan berarti mereka nggak menikmati, justru mereka menikmati dengan tidak bergoyang. Karena musiknya Genesis itu complicated. Nah Dewa pun juga seperti begitu. Jadi kalau ada penonton yang tidak bergoyang, kita nggak pernah kecewa. Karena memang musiknya Dewa juga ada complicatednya juga gitu. Jadi kalau mereka tidak bergoyang ya mereka berarti serius, mau serius nonton serius gitu. Kalau mereka bergoyang berarti itu hiburan. Ada beberapa lagu yang bisa goyang karena itu memang hiburan ya. Tapi ada beberapa lagu yang mereka butuh memperhatikan Andra main gitarnya salah apa enggak, Agung salah atau enggak mainnya gitu karena ada beberapa part yang memang sulit. Nah, apalagi ini orkestra main bersama 54 piece dan itu tidak mudah dan rata-rata ya kalau nonton orkestra kalau di luar negeri itu bahkan kita bicara sesama teman di sebelah tuh aja dimarahin orang. Jadi nonton orkestra itu adabnya itu nggak boleh apa ya, bahasa Malaysianya berapa? Berisik. Nggak boleh berisik. Jadi harus khidmat. Penontonnya ini dengan khidmat. Gitu. Makanya lagu-lagunya juga nggak ada lagu angin nggak kita mainkan karena lagunya bersifat hiburan. Nggak ada lagu Kamulah Satu-Satunya karena lagu itu lagu hiburan, lagu bersukaria gitu. Nah ini lagunya hampir semuanya lagunya serius semua sehingga ya memang harus duduk nonton orkestra gitu. Jadi ini merupakan chapter yang kelima kan di Malaysia. Kalau tak keberatan boleh beritahu berapa total chapter yang dicadangkan untuk lakukan? Adakah 19 chapter sinonim dengan Dewa 19 atau bagaimana? Mungkin 119. Mas tadi berpuas hati tak sama pemain orkestra daripada Malaysia? Kenapa? Berpuas hati tak dengan Apa? puas hati. Puas. Saya sudah dengar latihannya sepertinya lebih bagus daripada Indonesia. Saya dengar latihannya ya karena kuping seorang ahli ya. Jadi dengar dari video aja kelihatan sepertinya lebih bagus daripada Indonesia. Iman, Karena ada nasionalisasi, benar nggak? Iya. Iya. Kalau di Indonesia pemain orkestranya memang orang Indonesia asli. Gitu. Kalau di sini saya dengar ada beberapa yang nasionalisasi kan, seperti pemain bola di Indonesia. Jadi sehingga memang ya orkestra itu kan bukan budaya kita ya, memang budaya Barat. Jadi otomatis kalau orang Barat mungkin ya lebih lihai lah. Gitu. Kayak misalnya apa itu ngaji ya orang Arab lebih fasih lah daripada orang kita gitu. Dani, dengan mimpi dekat 3 dekad ini membawa pemain orkestra setakat 4 kota yang dimainkan, berpuas hati dengan mimpinya yang sudah terlaksana 4 kota itu. Begini, semakin kita tua, semakin kita butuh suara-suara yang mahal. Di Indonesia kita hampir setiap konser kita pakai brass section. Kadang-kadang kalau main nggak sama brass section, kadang-kadang kita kurang puas hati untuk kita sendiri. Apalagi main bersama orkestra, itu memang tidak, musik bukan sebagai entertainment, tapi music for the food of the soul. Benar nggak Mas Inggrisnya? Icing of the cake. Benar nggak, Juk? Yuk. Makanan jiwa. Orkestra itu makanan jiwa. Jadi kalau orang yang belum paham soal itu ya pasti nggak paham. Tapi kalau orang yang udah tahu bahwa kadang-kala Dewa bermain di festival yaitu musik for entertainment ya, musik untuk hiburan belaka. Belaka juga bahasa Malaysia. Iya. Ya. Hiburan belaka. Tapi kalau ini music for the food, for the show. Musik untuk jiwa ya. Iman, kita tahu macam konsert Dewa baru saja berlangsung kan last year. It's still fresh. Apa yang membuatkan you yakin untuk kembali membawa Dewa? Dia nggak yakin.
Jangan yakin. Siapa yang yakin? Kita yakin, kita belum tahu kan. Kita hanya membawa sesuatu kebudayaan baru di Jakarta pun, di Surabaya, di kota Indonesia pun kita membawa new culture. New culture di Indonesia itu new culture. Ya, nonton orkestra itu masih new culture di Indonesia itu. Dan di Indonesia kan belum punya seperti di Malaysia orkestra yang dibiayai oleh negara kan. Di Indonesia belum punya orkestra yang dibiayai oleh negara. Sebentar lagi mungkin ada. Sebentar lagi mungkin bisa. Tahun 2024 lah. Saya punya soalan. Ya. Adakah Mas Jani mendengar suara peminat Malaysia yang menanti Mas Jani menyanyikan lagu Cintaku Tertinggal di Malaysia? Oh iya, lupa itu. Sebenarnya lagu tu saat beberapa tahun lepas kita buat kolaborasi for iklan Celcom, dan di waktu itu untuk TKI yang ada 5 juta di Malaysia yang rindu, kangen sama kampungnya di Indonesia, makanya lagu terciptanya 5 minit Cintaku Tertinggal di Malaysia. Ya, lagu ini. Jadi begini, lagu itu masih membutuhkan izin karena lagu itu lagu orang Belanda, nadanya saya hanya ganti lirik. Mungkin kalau udah dapat izin mungkin kita akan rilis sebagai digital streaming platform sehingga bisa didengerin di YouTube dan lain-lain. Kita belum dapat izin. Kita tahu kan konsep ini kan dengan orkestra kan, mungkin untuk vokalis muda, tapi bagaimana pula untuk dengan pemusiknya? How to blend with all these 54 pieces orchestra? Loh. Minum jus tuh pakai blender. Sebenarnya kita nggak adjust kita we just play what we used to play, ya. Hanya orkestranya membackup another layer rhythm lagi. Jadi biasanya tanpa orkestra udah ada. Lalu ada layer kedua yaitu orkestra. Jadi we used to play like we used to play, itu aja. Tidak ada part-part yang diganti dengan orkestra. Karena kita band yang diiringi orkestra. Dari segi pemilihan lagu kan, bukan semua lagu yang boleh dimain dengan orkestra yang dengar sedap kan. So bagaimana kamu memilih lagu yang sesuai? Seperti yang saya tadi bilang, Dewa itu punya lagu yang hanya buat entertainment belaka, hanya untuk hiburan belaka. Seperti Kamulah Satu-Satunya, itu lagu yang ya orang nggak perlu mikir tuh denger lagu itu ya. Angin, terus. Tapi Separuh Nafas kita mainin tadi. Hah? Separuh Nafas kita mainin? Oh iya, main. Iya. Separuh Nafas kita mainin karena itu wajib. Jadi kita kasih orkestra. Kalau brass section kita udah kasih. Jadi ya beza cuma begitu aja. Band Dewa 19 di backup dengan aransemen orkestra di belakangnya. Sebenarnya kita udah sering sih, cuman tidak dengan banyak pemain seperti sekarang ini. Di Indonesia berapa pieces? Sama ya tanya? Sama ya? Sama. Itu 50 lebih orang tuh bisa disebut Philharmonic sudah. Philharmonic. Jadi ini apa? Itu namanya Malaysia Philharmonic Orchestra. Iya. Ahmad Dhani Malaysia Philharmonic Orchestra. Iya. Jadi berarti dia pergi sampai mana kota pun kita boleh create orkestra. Iya. Apalagi kat Malaysia ni kita tidak melantik daripada DBKL, MPO atau mana-mana. It's all gabung. Yang boleh muda lagi bagus sebab kita tak nak nampak macam bapak-bapak yang main orkestra. Orang muda ni kita bagi peluang. Ya. Jadi musik Dewa 19 dalam balutan orkestra, gitu konsepnya. Mungkin kamu boleh kongsikan apa keistimewaannya membuat konsert di Malaysia? Apa yang best di Malaysia? Istimewanya ya kita senang main outside of Indonesia, kita senang. Entah di Malaysia, entah di Singapura, entah di Melbourne, kita senang aja. Meskipun belum pernah sempat ke Genting ya. Macam mana dengan Bala Dewa Malaysia? Standing tak dengan Bala Dewa di Indonesia sebenarnya? Sama. Standing ya?
setelah Dani berkeputusan untuk melakukan format orkestra ini, apa yang anda fikirkan dan mengatakan ini momen yang tepat untuk Dewa 19 mengadakan versi orkestra ini? Oh ya, kalau dibilang tepat atau enggaknya sih, kita belum pernah ya melakukan satu konser dengan orkestra yang berjumlah 50 berapa? 4 ya, 54 besar itu. Itu belum pernah. Jadi saya rasa mungkin sudah saatnya Dewa untuk melakukan hal itu. Karena ya apalagi gitu yang belum kita pernah kita lakukan, ya itu. Dan juga sebelumnya kita juga belum pernah kolaborasi juga dengan musisi luar negeri waktu itu. Kemarin kita sudah melakukannya, bahkan mengadakan konser juga di Indonesia di 3 kota. Dewa bertajuk Dewa 19 All Stars, sukses besar. Jadi ya kenapa enggak kita melakukan konser orkestra? Basically kita suka musik orkestra. Jadi kalau nggak suka musik orkestra, sebut misalnya band siapa gitu ya. Kalau basicnya nggak suka musik orkestra ya menjadi nonsens bikin acara musik bersama orkestra itu. Basically kita penggemar. Kalau disebut siapa arranger orkestra ya kita bisa sebut lah gitu. Atau kalau disebut siapa komposer klasik yang disuka ya kita bisa sebut. Karena memang kita memang peminat musik orkestra. Nanti untuk pemilihan Damza, Amir dan juga Jacqueline, mungkin boleh elaborate sikit diorang ada segmen ke atau menyanyi 1-2 lagu saja ke atau berduet ke? Sila Hamzah 2 lagu, Jacqueline 2 lagu, Amir mungkin juga 2 lagu. Saya ada soalan. Adakah Mas Tio sudah bersedia untuk viral sekali lagi di Malaysia? Juga Mas Mirza. Sudah disiapkan dong nanti. Itu nggak tahu, tergantung kameramennya ya. Ada bagian yang di belakang Tio, jadi kalau kamera nyetel Tio disinggol gini. Mungkin. Saya nak mengakhiri sesi, kita start daripada Agung. Mungkin sepatah 2 kata and then sambung. Bahasa Inggris. Sepatah 2 kata bahasa Inggris. I hope you guys enjoy it. Main. Ayo ya kamu ya. Ya semoga orkestra ini bisa jalan sukses dan lancar sih untuk besok. Ya sama lah, semoga besok lancar dan latihan kita hari ini lancar bersama. Karena ini pertama kali kita bertemu dengan pemain orkestra dari Malaysia. Semoga lancar, besok juga lancar, penonton terhibur. Oh, bikin lagi ya Ding. Semoga banyak wanita-wanita yang cantik. Segitunya. Emang Indonesia kurang. Dan enjoy buat besok performance kita sama orkestra. Jam 10 gimana tadi? Jam 10. Semoga Baladewa Malaysia, Baladewi Malaysia bisa senang dengan musik bergaya orkestra ini gitu. Yang biasanya mungkin nggak seperti ini gitu Dewa bawakan. Ya, mudah-mudahan semuanya senang besok malam. Semoga konsep orkestra bisa diminati di Malaysia sehingga tahun depan kita bisa bikin konser lagi di sini. Mudah-mudahan besok bisa jadi satu malam yang tidak terlupakan untuk Baladewa Malaysia yang datang dan menikmati pertunjukan orkestra ini. Thank you so much. Grup background ini dan Oh my god! Oh my god! Kenapa tu? Oh my god!
like, oh my god!